Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nurul Asadia, NPM 1914231002 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul Pembangkit listrik tenaga surya untuk memenuhi ujian mesin dan peralatan industri. Alasan saya mengambil judul ini dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa tenaga surya merupakan tenaga terbesar di muka bumi yang berasal dari matahari atau surya. Untuk di kehidupan sehari-hari, kita sedikit sekali memanfaatkan tenaga surya ini, seperti mengeringkan pakaian atau mengeringkan bahan pangan, seperti ikan. Pendahuluannya yaitu teknologi yang semakin maju dan penggunaan yang semakin luas di berbagai kalangan masyarakat membuat kebutuhan energi listrik semakin meningkat. Karena sebagian besar teknologi menggunakan energi listrik, salah satu teknologi yang banyak menggunakan energi listrik di era modern yaitu mesin. Mesin merupakan alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Mesin memerlukan energi untuk menggerakkannya, yaitu energi listrik yang akan dikonversikan menjadi energi mekanis. Jika dilihat dari jumlah pengguna listrik yang semakin meningkat, sedangkan jumlah produksi yang dihasilkan PLN, anak perusahaan dan luar perusahaan PLN masih belum mencukupi. Disebabkan oleh sumber daya alam yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik cadangannya semakin menipis, seperti gas alam, batu bara, dan minyak bumi sebagai pembangkitnya. Alat yang saya ambil kali ini yaitu bernama mesin Stirling. Alasan saya mengambil mesin ini dikarenakan mesin ini dibuat karena dapat mengubah energi panas matahari yang ketersediaannya melimpah di alam menjadi energi gerak putar untuk menggerakkan generator dan mengkonversinya menjadi energi listrik. Alat ini diharapkan dapat menghasilkan energi listrik dengan daya lebih besar dari pembangkit tenaga surya yang menggunakan panel surya atau solar cell, dengan estimasi harga dan biaya yang lebih murah. Mesin Stirling membuat putaran yang baik tanpa getaran, mempunyai efisiensi lebih tinggi, dan gas buangnya sangat bersih. Cara kerja dari mesin ini pada pembangkit listrik tenaga surya yaitu yang pertama, cahaya panas dari matahari diarahkan menuju ke kepala silinder panas mesin Stirling menggunakan kaca pembesar. Panas ini akan memanaskan fluida yang ada pada dinding silinder dan membuat tekanan meningkat sehingga akan mendorong torak pertama ke bawah untuk memutar poros engkol. Yang kedua, kemudian poros engkol akan menggerakkan torak pertama kembali ke atas akibat momentum dari roda gila. Torak yang kembali ke atas akan mendorong fluida yang bertekanan mengalir menuju ruang silinder yang dingin dan mendorong torak kedua. Di ruang silinder dingin ini, fluida akan menyusut. Ketika piston kedua kembali ke atas dengan mudah akibat momentum roda gila yang tekanannya lebih kecil karena volume fluida telah menyusut. Yang ketiga, setelah fluida kembali ke ruang silinder panas, maka siklus akan terulang kembali dan menghasilkan gerak putar pada poros engkol. Yang keempat, gerak putar ini dapat diteruskan untuk memutar generator seperti generator set lainnya. Gerakan putar inilah yang nantinya akan diubah menjadi energi listrik. Yang kelima, saat malam tiba, mesin Stirling tetap bekerja menggunakan sumber panas dari sumber lainnya. Karena mesin Stirling termasuk jenis mesin pembakaran luar, namun untuk menjaga tetap keramahan lingkungannya, maka sumber panas yang digunakan dari pemanfaatan biogas yang telah ada. Yang keenam, biogas akan digunakan sebagai bahan bakar alat pemanas yang diolah menjadi reaktor gas. Manfaat mesin Stirling ini biasanya dipergunakan untuk berbagai keperluan, misalnya sebagai penggerak kendaraan darat, kapal laut, maupun mesin stasioner.
Kelebihan dari mesin ini yang pertama, gas buangnya yang lebih bersih, bebas dari segala unsur yang dapat mengakibatkan polusi udara, khususnya karbon dan hidrokarbon. Dan yang kedua, dapat dipergunakan berbagai macam bahan bakar atau alat pemanas lainnya sebagai pengganti ruang bakar. Yang ketiga, tidak mengeluarkan bunyi yang keras dan boleh dikatakan bebas dari gerakan. Yang keempat, dapat menghasilkan efisiensi panas yang tinggi. Yang kelima, dapat beroperasi dengan momen putar yang praktis, konstan dalam daerah putaran yang luas. Dan yang keenam, dapat di-starter dengan mudah. Kekurangan dari mesin ini yaitu yang pertama, piston terlalu sesak sehingga mengakibatkan flywheel susah berputar. Hal ini dikarenakan diameter piston dengan diameter silinder toleransinya terlalu kecil. Selain itu, pemilihan bahan untuk silinder yang kurang sesuai dengan dapat mengakibatkan piston sesak. Kendala yang kedua yaitu plat yang dipakai untuk stang piston terlalu tipis, sehingga pada saat kompresi berlangsung, stang piston kocak dan mengakibatkan pergerakan piston dari TMA ke TMB ataupun dari TMB ke TMA tidak stabil. Selain itu, pada sambungan-sambungan komponen masih terdapat kebocoran, sehingga mengakibatkan kompresi bocor, yaitu udara yang terkompresi di dalam ruang kompresi keluar melalui celah-celah sambungan sehingga tenaga banyak yang terbuang. Dari kendala-kendala yang dihadapi tersebut, kita dapat menggunakan alat ini yang maksimal untuk menunjang tujuan dan kelebihannya. Saran saya untuk mesin stirling ini yaitu semoga mesin stirling ini dapat disempurnakan dan kemudian dipergunakan di masyarakat untuk mengurangi biaya dari energi listrik yang digunakan serta mengurangi penggunaan bahan bakar yang seharusnya dimanfaatkan lebih baik lagi untuk energi listrik sendiri. Dapat saya sampaikan, apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.